Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas mengenai reformasi agama atau Protestantisme. Nah, sebagaimana yang ada di dalam gambar itu ada tokoh-tokoh penggeraknya yaitu Martin Luther, kemudian ada John Calvin, dan kemudian ada Ulrich Zwingli. Nah, pada dasarnya gerakan Protestantisme ini merupakan salah satu tonggak sejarah peradaban Barat menuju zaman modern di bidang reformasi agama atau pembaharuan agama. Tokoh dan penggerak pandangan Protestantisme ini diantaranya adalah Martin Luther, yang merupakan seorang pastor dari Jerman dan pendiri gereja Protestan, yaitu gereja Lutheran. Kemudian ada John Calvin yang merupakan seorang ahli agama Kristen dari Prancis. Namanya sering dikaitkan dengan sistem teologi Kristen yang disebut dengan Calvinisme. Kemudian ada Ulrich Zwingli yang merupakan pemimpin reformasi gereja dari Swiss. Nah, mereka ini tidak puas dengan ajaran agama yang disampaikan oleh pemuka-pemuka agama Katolik Roma, terutama yang diajarkan oleh gereja-gereja Katolik. Menurut Protestantisme atau kaum Protestan, ajaran-ajaran Katolik Roma dianggap telah menyimpang dari ajaran-ajaran yang diberikan oleh Yesus atau Isa Al-Masih. Hal ini dibuktikan dengan munculnya surat pengampunan dosa atau indulgensi. Oleh karena itu, Protestantisme mengadakan reformasi atau pembaharuan agama dan kemudian mendirikan gereja baru, yaitu gereja Inggris yang juga disebut sebagai gereja Protestan Episkopal. Nah, gereja Protestantisme banyak diikuti kemudian oleh kalangan kaum kelas menengah dan kaum liberal. Bahkan kaum bangsawan banyak yang masuk ke dalam gerakan ini seperti Raja Henry ke-8, Raja Inggris yang pada masa pemerintahannya Gereja Anglikan memisahkan diri dengan Gereja Katolik Roma. Kemudian ada juga yaitu Philip Hess, yaitu seorang pengusaha dari Jerman yang mendukung Martin Luther. Nah, bagi kelompok petinggi Gereja Katolik Roma, pengikut-pengikut Protestantisme ini dianggap telah menyimpang dan keluar dari agama Kristen. Bahkan dianggap telah murtad dari agama nenek moyang mereka. Sementara bagi kelompok reformis, yaitu pendukung gerakan-gerakan Protestantisme, mereka menginginkan adanya suatu perubahan-perubahan dan membersihkan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kaum reformis Protestantisme ingin meluruskan kembali ajaran yang telah diberikan atau disampaikan oleh Yesus tersebut. Para reformis Protestan menegaskan bahwa mereka bukan sekedar memperbaharui melainkan ingin kembali ke ajaran Yesus dan gereja awal, yaitu gereja Kristen yang sesungguhnya. Mereka mengatakan bahwa gereja Roma yang telah merubah tradisi Kristen yang benar dengan menodainya. Para reformis Protestan percaya dan mengikuti jejak Kristus. Mereka tidak beranggapan untuk merubah tradisi, tetapi ingin memulihkan kembali ajaran Kristus. Nah, dengan demikian kaum Protestan berpihak pada kebebasan individu dan pemerintahan yang demokratis. Sementara kaum Katolik berada di pihak kekuasaan dan hak-hak istimewa. Kaum Protestan merasa dirinya sebagai orang modern karena ingin mengadakan perubahan, sedangkan kaum Katolik bersifat sebagai orang zaman pertengahan. Kaum Katolik ingin mempertahankan ajaran dan tradisi lama yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Protestantisme sangat mendukung usaha-usaha yang bersifat individual dan menginginkan adanya sistem pemerintahan yang bersifat demokratis, di mana sebelumnya pemerintahan adalah monarki absolut. Artinya yang memegang peranan dalam pemerintahan adalah kaum bangsawan dan kaum gereja, sehingga di satu sisi penguasa gereja dapat menerbitkan hak-hak istimewa yang dikenal dengan penghapusan dosa ataupun indulgensi.
Kaum Protestan tumbuh subur di negara-negara seperti Inggris, Skotlandia, Jerman, dan Belanda. Sementara di negara Italia dan Spanyol masih kurang diminati. Bahkan ada pamflet-pamflet di Jerman yang memuji Luther dan mencerca Roma atau Italia yang dianggap sebagai pencuri dan perampok yang pernah muncul di muka bumi. Mereka mengatakan bahwa mereka telah ditipu dan dipaksa untuk tunduk pada uskup Roma. Ajaran yang diperkenalkan dalam Protestantisme adalah adanya semangat kerja atau etos kerja. Bagi Protestantisme, kerja adalah perbuatan yang mulia atau dianjurkan oleh Tuhan, sedangkan orang yang tidak bekerja adalah dekat dengan setan. Kerja merupakan suatu perbuatan kesalehan untuk maju ke dunia yang nantinya memperoleh pahala. Pandangan tentang etika kerja dari kaum Protestan berdasar pada ajaran dari John Calvin yang mengajarkan bahwa orang bekerja adalah perbuatan mulia. Calvinisme atau penganut ajaran dari John Calvin adalah pusat Protestantisme. Calvinisme mempunyai buku yang berjudul Institution of Christian Religion atau Kelembagaan Agama Kristen yang terbit pada tahun 1535. Bahkan penganut Calvinisme mendesak agar orang selalu bekerja karena setan selalu mengincar pada orang-orang yang tidak bekerja dan bekerja merupakan sebagian hutang manusia kepada Tuhan. Calvinisme menentang kemewahan, berfoya-foya, dan penghamburan uang, kecuali untuk keperluan hidup yang saleh. Ajaran Calvinisme ini banyak membantu dan mendorong para kapitalis untuk mengembangkan usahanya. Ajaran Calvinisme tentang kebebasan ini merupakan benih-benih munculnya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18.